Cerita diawali dengan dua kesedihan Ayla dan Tawan. Ayla tak bisa menahan kesedihannya, air matanya terus jatuh walau Chanya sempat menjelaskan perubahan sikap Tawan adalah aturan yang harus diikuti setiap pengawal pribadi. Sama halnya seperti VIP, menjaga jarak antara VIP dan pengawal pribadi sangatlah penting. Oleh karena itu, bosnya mengikuti aturan itu agar bisa menjaga Ayla dengan lebih baik dan tetap aman. Tawan juga dengan kesedihannya, dia mengingat bagaimana kedekatan mereka tanpa harus ada jarak seperti sekarang. Mungkin bila harus memilih, Tawan ingin selalu dekat, tapi bila mengingat akan keselamatan Ayla, mau tidak mau Tawan harus fokus akan itu. Keesokan harinya, Ayla dengan perubahan sikapnya yang cuek kepada Tawan. Di sini keberadaan Tawan benar-benar tak dianggap olehnya. Ayla dengan kegiatannya. Setelah selesai, Ayla pun memilih untuk hanya diam. Saat Chanya akan memberikan air untuk Ayla, Chanya sedikit ragu oleh bosnya. Begitupun dengan Tifon, hingga akhirnya Nana yang memberikan air untuk Ayla. Ayla pun meminta mereka untuk istirahat karena dia ingin sendiri dulu. Tawan pun menyuruh ketiga anak buahnya untuk istirahat, dan dia memilih menjaga Ayla. Tiba-tiba ada seorang pria datang langsung memeluk Ayla, dan Ayla pun terlihat sangat akrab dengan pria itu. Dan itu membuat Tawan sedikit cemburu. Ayla pun langsung mengajak pria itu untuk menemui sutradara dan kru yang lainnya. Tawan semakin terlihat memanah, apalagi saat Nana bilang laki-laki itu adalah Fit Fawit, penyanyi terbaik Thailand. Dan satu agensi dengan Ayla. Informasi itu disambut dengan tatapan sinis Tawan, dengan bilang siapa yang bertanya. Bukan hanya Nana, Chanya juga malah menambahkan kata-kata pujian yang semakin membuat Tawan semakin mendidih. Dengan bilang dia tampan, kaya tanpa skandal, semua penggemar terus menjodohkannya dengan semua orang termasuk Ayla. Dan yang terpenting, dia lajang. Tatapan sinis Tawan cukup membuat Chanya kembali diam. Tawan terus melihat kedekatan Ayla dan Fit, apalagi semua orang di sana terus menjodohkan mereka. Dan Fit pun tak segan-segan merangkul Ayla dan mereka pun tertawa bahagia di tengah kecemburuan Tawan. Tak hanya sampai di sana, Ayla juga seperti terus ingin membuat Tawan cemburu. Saat sampai di rumah, Ayla asik berbicara dengan Fit di telepon, dan itu membuat ketiga anak buah Tawan melihatnya. Namun dibalas dengan tatapan sinis Tawan membuat ketiganya cepat-cepat masuk. Tawan pun memilih meluapkan semuanya dengan berlatih dan berolahraga. Emosinya dia luapkan di sana. Ayla dengan segudang kegiatannya. Saat akan turun dari panggung, Tawan dengan sigap memberikan tangannya, tapi Ayla malah memanggil Nana untuk menolongnya turun dari sana. Dan Tawan kembali dikacangin. Saat latihan ada Fit juga, mereka menari bersama. Pelukan tawa terus mereka tontonkan, itu membuat Tawan semakin terbakar hatinya dengan mengapalkan tangannya. Melihat situasi yang sudah tidak mengenakan hatinya itu, Tawan pun memilih keluar untuk mencari udara segar dan meminta ketiga anak buahnya menjaga Ayla. Tawan pun termenung sendiri di atas. Bayang-bayang akan kedekatan Ayla dan Fit pun terlintas membuatnya menitikkan air mata sebagai luapan akan emosinya. Setelah kembali tenang, Tawan pun turun. Dia pun bertanya ke ketiga anak buahnya di mana Ayla. Chanya bilang Ayla meminta berbicara berdua saja dengan Fit dan mereka tidak diizinkan tinggal. Mendengar Ayla hanya berdua saja dengan Fit membuat Tawan marah. Kenapa mereka tidak menghubunginya dan membiarkan Ayla berdua dengan orang lain? Walaupun Chanya bilang mereka tampak sangat dekat, tetap saja itu membuatnya marah dan meminta Tifon untuk menyiapkan mobil. Tawan pun langsung menemui Ayla, dan apa yang Tawan lihat? Pemandangan yang tak seharusnya dia lihat. Ayla duduk mesra di pangkuan Fit, dan sepertinya mereka akan berciuman. Melihat itu, Tawan terlihat sangat terkejut, begitupun dengan Chanya dan Nana. Namun Ayla dengan santainya seolah tak terjadi apa-apa. Fit pun lalu pergi. Tawan pun meminta semuanya untuk pergi karena dia akan bicara dengan Ayla. Namun Ayla melenggang pergi. Tawan pun meraih tangan Ayla dan meminta untuk mereka berbicara. Namun Ayla menolaknya dan melepaskan tangan Tawan. Tawan pun kembali meraih tangan Ayla dan membawanya ke atas. Tawan sangat kesal dibuatnya akan sikap Ayla. Dia sudah bekerja keras untuk menjadi superstar. Dan bagaimana jika ada seseorang memotret dan menggunakannya untuk memeras Ayla? Dan begitu mudahnya Ayla percaya kepada orang. Namun Ayla tak terima Tawan memarahinya. Dan Tawan pun bilang, duduk di pangkuan seorang pria, apa itu tak salah? Dan Ayla menganggap itu tak salah. Tawan juga bilang,
Apa hampir berciuman juga itu tak salah? Ayla dengan tegas bilang itu tak salah karena mereka sama-sama lajang, ditambah Pete adalah pria terhormat. Namun pandangan Tawan berbeda, bukan seperti itu cara menghormati wanita di mata laki-laki terhormat. Namun Ayla tetap ngeyel dan bilang setidaknya Pete tidak menyakitinya. Mendengar itu, Tawan pun menyerah dan bilang dia tidak bisa melindungi Ayla lagi dan memilih untuk mengundurkan diri jadi bodyguardnya. Dan jika Ayla masih mau menyewa perusahaannya, Chanya dan Nana akan menggantikannya. Jika tidak, Tawan siap membatalkan kontrak dan membayar kompensasi. Saat Tawan akan melangkah pergi, Ayla pun bilang, apa Tawan akan meninggalkannya sama seperti 8 tahun lalu? Sejak mereka bertemu lagi, Ayla tidak pernah berani bertanya kenapa dulu Tawan menghilang. Tanpa meninggalkannya cara untuk menghubungi Tawan. Mendengar itu, Tawan pun berbalik. Ayla mencurahkan semua isi hatinya mengapa Tawan seolah tak peduli akan perasaannya. Tawan sudah mengisi hatinya sejak pertama kali mereka bertemu. Bahkan dia masuk klub itu meskipun dia sama sekali tidak mau bergabung dan betapa sulitnya itu untuk Ayla. Namun dia melakukannya karena Tawan ada di sana. Dan hari saat audisi, Ayla akan mengakui cintanya kepada Tawan, tapi Tawan malah menghilang. Dan semenjak itu, Ayla mengejar mimpinya berharap agar bertemu lagi dengan Tawan. Dia ingin terkenal untuk membuktikan kepada Tawan bahwa dia bisa melakukannya. Walaupun Katut terus memarahinya setiap hari mengatakan dia gila karena Tawan tak akan pernah kembali. Tapi Ayla tak menyerah karena dia tidak bisa berhenti memikirkan Tawan, melupakan bahkan berhenti mencintai Tawan. Dan bertemu kembali dengan Tawan membuatnya sangat bahagia sampai dia berusaha untuk membuat Tawan ada di sisinya. Namun itu tetap tak buat Tawan mencintainya. Karena Tawan hanya peduli tentang aturan bodoh itu. Meskipun dia sangat mencintainya, tapi Tawan tak pernah balas mencintainya. Ayla terus menangis dan terus bilang Tawan tak pernah mencintainya. Tawan pun langsung mencium Ayla. Ciuman atas jawaban perasaannya tanpa kata tapi dengan tindakan. Tawan pun bilang, bila dia bilang dia mencintai Ayla sekarang, apa masih belum terlambat? Ayla pun mengangguk dan Tawan pun menyatakan cintanya dengan sangat mencintai Ayla. Mereka pun kembali berciuman, ciuman tulus akan perasaan mereka, perasaan yang sudah lama mereka pendam. Kini tangisan itu berubah menjadi senyuman. Ayla hanya ingin memeluk Tawan dan dia sangat bahagia, begitupun dengan Tawan. Tawan pun bilang, bukan hanya pelukan, dia juga bisa memberikan lebih dari itu. Ayla pun bilang apa dan Tawan pun menggoda Ayla dengan berbisik dan meniup telinga Ayla. Ayla bilang, ada banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan pada Tawan hingga dia tak tahu harus dimulai dari mana. Di sini kita tahu ternyata Tawan sudah mencintai Ayla sejak mereka masih sekolah dan itu buat Ayla tak percaya. Tawan mencintai Ayla sejak pandangan pertama saat dia menolong Ayla dan berharap mereka bisa bertemu lagi sampai akhirnya Tawan bertemu lagi Ayla di sekolahnya dan itu membuat Tawan bahagia. Dia terus menunjukkan perhatiannya dan Tawan senang saat Ayla memberikan sesuatu untuknya. Tawan terus menjaga Ayla dan mencari cara untuk terus dekat dengan Ayla. Mereka pun terus cerita akan masa lalu. Ayla tak menyangka gadis populer di sekolahnya ternyata mencintainya yang hanya seorang kutu buku dan berkacamata. Ayla tak sabar ingin cerita semuanya pada Katut, namun Tawan bilang masih ada banyak yang mau dia katakan. Ternyata Tawan juga di sini bilang sebelum dia pergi dia meninggalkan cara agar Ayla bisa menghubunginya. Ayla pun bertanya apa, boneka Teru-Teru Bozu? Dan ternyata Tawan menuliskan alamat emailnya di boneka itu, tapi sayangnya Ayla tak menyadarinya. Walaupun dia menyimpan boneka itu, dan itu membuat Ayla sangat menyesal. Saat itu Tawan sangat berharap Ayla menghubunginya. Sama halnya dengan Ayla, dia juga berharap bisa bertemu kembali dengan Ayla. Tawan sangat berterima kasih pada Ayla karena sudah menunggunya dan meminta maaf karena sudah membuat Ayla menunggu terlalu lama. Mereka pun saling tatap, ciuman mesra pun kembali terjadi. Tawan dan Ayla pun keduanya terhanyut dalam ciuman kebahagiaan itu, ciuman yang menjadi awal dimulainya cinta mereka. Episode 5 ini walaupun awalnya pahit namun diakhiri dengan yang manis, itu sangat sempurna.